Hai kawan-kawan, balik lagi di video aku hari ini. Ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin udah aku upload, yaitu ngebahas semua hal yang berhubungan tentang Airbnb. Nah, di video itu aku ngebahas Airbnb dari sisi tamu atau dari sisi guest. Di video ini aku mau ngebahas hal yang lebih spesifik tentang gimana caranya jadi host dan gimana sih sebenarnya kalian bisa menghasilkan uang dari situs Airbnb ini. Biar nyambung tentang pembahasan Airbnb ini, kalian bisa cek video aku, linknya ada di atas sana. Di sana aku udah ngejelasin gimana background dari Airbnb ini, apa sih Airbnb itu, dan ada yang namanya guest dan host. Jadi kalau misalnya kebetulan kalian belum tonton, ditonton dulu videonya, di-pause videonya ini, dan nanti balik lagi ke sini. Jadi seperti yang aku bilang di video itu, kalau misalnya kalian sign up di Airbnb itu kalian langsung membuat dua account, yaitu account guest dan host. Selain kalian bisa sign up jadi guest, kalian juga bisa create listing di sini dan kalian akan diminta untuk membuat account dulu gitu ya. Pokoknya ketika login kalian bisa langsung membuat listingan di sini, atau kalau misalnya kalian buka lewat HP, kalian bisa switch jadi host di sini. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk ngasilin uang dari Airbnb ini. Yang pertama adalah jadi host, dan yang kedua adalah menjadi host untuk experience. Mungkin aku jelasin dulu gimana caranya jadi host. Apa aja sih yang kalian perluin untuk menjadi host di Airbnb? Yang kalian mesti siapin yang pertama pastinya adalah tempat hunian yang akan kalian jual di Airbnb ini. Terus kalian juga mesti nyiapin fotonya, deskripsi, harga, terms and condition, dan lain-lain. Setelah menyiapkan ini, kalian bisa langsung buat create new listing di sini, dan kalian ikuti aja data-data yang diminta untuk membuat listingan kalian. Jangan lupa juga untuk menambahkan bank account kalian agar nantinya pembayaran bisa masuk ke rekening kalian. Sebenarnya cukup simple, jadi ketika kalian udah mempublish listingan kalian ini, listingan kalian akan bisa dilihat oleh pengguna situs Airbnb yang lain, dan ketika ada bookingan, kalian harus menghost tamu tersebut, menyiapkan tempatnya untuk menginap sesuai dengan isi listingan kalian. Satu hari setelah tamu itu menginap, kalian akan langsung mendapatkan transferan dari Airbnb ke rekening bank kalian. Mungkin untuk kalian yang host baru, transferan tamu pertama itu biasanya agak lebih lambat, yaitu sekitar 2 minggu setelah tamu ini stay. Jadi memang perlu agak sedikit menunggu untuk tamu yang pertama doang. Untuk tamu yang kedua dan setelahnya, pembayarannya akan seperti biasa. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, bayarnya kita dibayarnya pakai rupiah atau pakai dolar sih kak? Kita dibayarnya akan pakai rupiah, pembayaran ke rekening Indonesia atau ke rekening rupiah akan menjadi rupiah. Gimana kak kalau misalnya aku pengen jadi host atau pengen menghasilkan uang dari Airbnb, tapi aku nggak punya tempat hunian, aku nggak punya hotel, aku nggak punya villa, aku nggak punya apapun gitu. Ini pertanyaan yang bagus banget. Sebenarnya aku dari 6 tahun yang lalu menjalankan bisnis ini. Aku nggak punya namanya hotel, penginapan, atau apapun sejenisnya. Tapi untungnya aku mulai jadi host di Airbnb ini dengan memiliki izin travel agent, dan aku juga udah berkecimpung di dunia perhotelan sejak lama. Jadi aku memiliki kontrak dengan beberapa hotel yang nantinya aku akan jualkan di Airbnb. Jadi aku host yang menjadi pihak ketiga untuk menjualkan hotel tersebut gitu, karena memang sudah adanya kontrak yang aku buat dengan pihak hotel itu. Cuman gimana buat kalian yang nggak punya basic travel agency atau nggak punya izin untuk menjadi travel agent? Satu, kalian bisa mencari orang-orang terdekat kalian yang mungkin memerlukan Airbnb ini tapi mungkin belum tahu tentang informasi ini. Jadi kalian bisa menjualkan tempat tinggal mereka yang tidak terpakai, misalkan rumah atau kos-kosan atau apartemen yang mungkin tidak terpakai, dan kalian bisa menjualkannya dari Airbnb. Itu option yang pertama. Nah, option yang kedua yang banyak juga dilakukan di luar negeri adalah menyewa sebuah apartemen atau menyewa sebuah rumah dengan jangka panjang, yang seperti di video aku kemarin. Kalau kalian menyewa sebuah apartemen harian dengan harga bulanannya itu bisa sangat jauh lebih murah, bisa sepertiga harga hariannya gitu, atau harga normalnya. Jadi kalau misalnya kalian mengetahui sesuatu yang seperti ini dan tahu kalau misalnya di suatu tempat harga apartemennya itu sangat murah banget, sedangkan harga tinggal atau hotel untuk perharinya itu sangat tinggi, mungkin kalian bisa menyewa apartemen ini dengan jangka panjang, lalu menjualnya di Airbnb dengan siklus harian dan menaikkan harganya. Tentu aja cara kayak gini itu perlu modal,
dan kalian harus pintar-pintar mencari kelebihan atau keunggulan tempat yang kalian ingin jual ini. Tapi satu hal yang ingin aku sampaikan adalah pengguna di Airbnb ini sekarang udah banyak banget dan permintaan untuk tempat hunian itu selalu meningkat setiap tahunnya. Jadi intinya situs ini bisa banget kalian pakai untuk mencari penghasilan tambahan menurut aku pribadi. Kalau misalnya kalian perlu contoh video atau testimoni dari orang-orang yang sudah melakukan bisnis Airbnb seperti ini, aku suka banget nontonin satu video ini, linknya ada di atas. Jadi di sana dia menceritakan bahwa dia adalah Airbnb host yang sudah lama dan caranya dia untuk menghasilkan uang dari Airbnb itu sendiri adalah dengan menyewa apartemen yang seperti tadi aku sampaikan dengan jangka panjang dan menjualnya harian. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan harian dan apa sih yang dia bayarkan jangka panjang ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di Airbnb ini kalian bisa menjadi host yang pertama, dan yang kedua kalian juga bisa menjadi host experience. Agak berbeda dengan menjadi host yang biasa. Host experience ini bukan menawarkan tempat hunian, tapi menawarkan aktivitas profesional yang kalian bisa berikan kepada tamu. Jadi biasanya selama menginap, tamu akan mencari aktivitas-aktivitas yang dia bisa lakukan di satu tempat. Seperti misalnya cooking class, atau belajar surfing, atau belajar memasak, atau belajar menari, dan lain-lain gitu, banyak banget. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai satu keahlian seperti itu, kalian juga bisa menawarkan keahlian kalian di Airbnb ini. Siapa tahu ada tamu yang tertarik untuk mengetahui adat istiadat ataupun kegiatan yang dilakukan di suatu tempat. Ceritanya sebagai turnya mereka selama di tempat tersebut. Nah, tata cara jadi host experience ini sebenarnya juga sama seperti jadi host yang biasa tadi, tapi di host experience ini kalian harus menyiapkan detail yang jauh lebih banyak daripada di host biasa tadi. Seperti kalian harus memiliki sertifikasi, beberapa foto sertifikasi kalian juga, terus deskripsinya juga yang dituntut agak sedikit lebih panjang dan jelas, karena yang ditawarkan pasti juga spesifik kan. Jadi biar tamu itu nggak bingung apa yang mereka akan lakukan, kalian harus menyiapkan spesifikasi yang sangat jelas untuk nantinya kalian input ke situs Airbnb ini. Oh ya, beberapa hal yang mesti kalian tahu sebelum jadi host di Airbnb ini. Kalian harus berumur lebih dari 17 tahun atau memiliki kartu identitas penduduk. Yang kedua, kalian juga harus memiliki nomor rekening sesuai dengan nama kalian, itu akan jauh lebih bagus. Dan selebihnya kalian tinggal menjadi host yang baik bagi guest kalian. Itu aja sih. Itu aja video aku buat hari ini, mungkin amat rada singkat. Jadi kalau kalian memiliki pertanyaan lainnya seputar Airbnb ini, seperti di video aku sebelumnya, hari ini juga aku mau ngingetin kalian untuk tulis di kolom komentar di bawah agar aku bisa baca. Nanti kalau misalnya aku nggak bisa balasin satu-satu, aku mungkin bakal buat video lanjutan khusus untuk jawabin pertanyaan kalian. So thank you so much for watching. See you in my next video. Keep clean, don't use plastic bags and also plastic straws. Bye. See you guys.